Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang mini motif yang ke-22. Motifnya cukup cantik dan sederhana. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polycherry, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna pink. Motif ini kelipatan 5. Jadi buat teman-teman yang ingin melebarkan, tinggal ditambahkan kelipatan 5. Awalan rantai 50 rantai. Setelah 50 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan dari rantai ke-50 tadi atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, SC terakhir. Nah, sudah selesai. Selanjutnya di ujung ini tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, kerjakan hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar, ulang lagi, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Ulangi proses ini hingga mendapatkan total semuanya 5 baris. Boleh ditambah kelipatan 5. Nah, ini sudah selesai total 5 baris ya. Selanjutnya saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan. Jadi di sisi ini 5, sini 50, yang ini 5, dan sisi yang ini 50. Nah, untuk bagian ujungnya saya akan tambahkan 1 rantai di sini. Nah, 1 rantai ini masuk ke hitungan yang lubang terakhir dari bagian yang 50 ya. Jadi saya akan beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir sisi yang ke-50. Nah, di sini saya beri penanda. Kemudian saya akan membuat SC berkeliling. Sini 5, 50, 5. Kemudian untuk sisi yang ini sampai ke penanda jumlahnya 49. Jadi jangan ada penambahan ya. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan ke sisi sebelahnya. Agar tidak bingung, boleh teman-teman hitung ya jumlahnya. Nah, lanjutkan 1 SC berkeliling hingga ke penanda. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Nah, akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama. Di sini slip stitch,
2 rantai, 1 2. Beri penanda di rantai yang kedua. Nah, kita akan lanjutkan dengan memulai motifnya. Jadi 2 rantai yang awal ini kita hitung sebagai 1 buah DC. Lilit benang, di tempat kita slip stitch kita isi dengan 2 buah DC. 1 2. Kemudian 2 rantai, 1 2, lilitkan benang, masih di lubang yang sama kita buat 1 DC. Lalu lilit benang kita skip 4, 1 2 3 4. Di lubang berikutnya kita isi 3 DC. 1 DC kedua, DC ketiga. 2 rantai, 1 2, masih di lubang yang sama kita isi 1 DC. Nah, seperti ini ya, kita ulang dari skip 4, lilit benang, skip 4, 1 2 3 4. Di lubang berikutnya kita buat 3 DC. Dua rantai dan 1 DC. Nah, seperti ini. Ulangi, lilit benang, skip 4, di lubang berikutnya 3 DC, dua rantai dan 1 DC. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Saya ulang dari skip 4, di lubang berikutnya 3 DC, dua rantai dan 1 DC. Nah, lalu ini terakhir ya, skip 4. Pas ya, akhir putaran kita langsung slip stitch di tempat yang kita beri penanda, yaitu rantai kedua, slip stitch. Lalu slip stitch lagi di lubang berikutnya, jadi ini slip stitch kedua. Kemudian slip stitch berikutnya yang ketiga. Lalu slip stitch yang keempat, tepat di bagian 2 rantai. Kemudian 2 rantai, 1 2. Nah, jadi kita beri penanda lagi di rantai keduanya. Nah, kita berada di posisi yang 2 rantai ini ya, jadi kita akan buat motifnya di 2 rantai ini, sama seperti yang tadi. Yang pertama, di sini kita buat dulu 2 DC, dua rantai dan 1 DC masih di lubang yang sama. Nah, kemudian kita skip 4. Di sini 1 2 3 4 dan tepat di bagian 2 rantai ini kita ulang lagi motifnya, 3 DC, dua rantai dan 1 DC masih di lubang yang sama. Selanjutnya kembali skip 4, 1 2 3 4, tepat di 2 rantai, 3 buah DC, dua rantai dan 1 DC masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini ya, jadi motifnya itu sama, cuman penempatannya jadi lebih berbeda. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Ini kembali saya skip 4, 3 DC,
2 rantai dan 1 DC masih di lubang yang sama. Nah, selesai, ini pas ya, kita skip 4. Akhir putaran slip stitch di tempat yang kita beri penanda. Sama seperti tadi, slip stitchnya 4 kali, slip stitch lagi yang kedua, slip stitch yang ketiga, dan slip stitch yang keempat di tempat 2 rantai, lalu 2 rantai. Jangan lupa penandanya di rantai kedua. Nah, kita kembali ulangi ya motifnya. Jadi motifnya ini cukup sederhana, diulang terus. Jadi untuk pertama ini 2 DC, 2 rantai, dan 1 DC masih di tempat yang sama. Kembali skip 4. Tepat di bagian 2 rantai kita buat 3 DC, 2 rantai, dan 1 DC. Nah, jadi lanjutkan terus ya polanya hingga akhir putaran. Nanti kembali perhatikan di akhir putaran itu kita slip stitch 4 kali dan ulang lagi motifnya. Jadi motifnya ini berulang, jadi teman-teman harus perhatikan bagian akhirnya ya, harus slip stitch sebanyak 4 kali. Nah, ini sudah jadi setinggi ini, sudah mulai terlihat motifnya. Yang saya buat ini tingginya adalah sekitar 18 cm ya tinggi motifnya. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, padahal kita mulai di sudut dan akhirnya berakhir di tengah karena terjadi perpindahan setiap putaran. Nah, ini kita slip stitch dulu di rantai kedua untuk akhir putaran, kemudian 1 rantai. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling, tapi untuk di bagian 2 rantai saya cukup isi 1 SC. Mulai dari tempat kita slip stitch 1 SC, jangan lupa penandanya. Nah, ini di bagian DC masing-masing 1 SC. Lalu di bagian rantai ini isi 1 SC saja. Di bagian DC 1 SC. Nah, kemudian di bagian 2 rantai ini kita isi 1 SC. Lanjutkan ya, jangan lupa di bagian 2 rantai isinya cukup 1 SC. Lakukan terus hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Nah, langsung slip stitch di penanda akhir putarannya. 1 rantai. Rapikan dulu. Selanjutnya saya akan mulai membuat lubang untuk bagian tali serut ya. Jadi saya akan beri penanda. Lipat bagian bawah hingga ke atas dengan rapi. Beri penanda di bagian sudut kiri dan kanan. Kemudian kira-kirakan berapa jaraknya ya. Di sini mulai dari sudut ini saya kira-kirakan itu 10 lubang dari sudut, kemudian dari sini juga 10 lubang ke 10 diberi penanda. Nah, dari sini kita tarik lagi 10 lubang. Jadi untuk tali serut agar terlihat pas itu ada 4 lubang di depan dan 4 lubang di belakang ya. Jadi total 8 lubang yang akan kita buat di tempat yang kita beri penanda ini. Nah, ini untuk sisi sebelahnya lakukan hal yang sama. Kita hitung dulu dari setiap sudut itu 10. Kemudian baru pembagiannya 10 lagi ke arah tengah. Dan 10 lagi dari sisi yang ini.
Nah, sudah selesai ya seperti ini. Lalu penanda di bagian kiri dan kanan sudah bisa kita lepas. Jadi ada 8 penanda untuk 8 buah lubang. Jadi untuk pengerjaan berikutnya kita akan membuat penanda ini tepat di tengah-tengah ya. Jadi ada 1 lubang sebelum dan 1 yang sesudah. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke dekat penanda yang pertama. Nah, ini sudah di dekat penanda ya. Jadi 1 lubang sebelum penanda dan 1 lubang sesudah penanda. Jadi saya akan skip 3 ini. Pertama kita buat 3 rantai, lalu skip yang sebelum di penanda dan yang sesudah di penanda. Jadi skip 3 ya. Dan di lubang berikutnya kita kembali 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke penanda berikutnya. Nah, sudah sampai di penanda berikutnya. Sama seperti tadi, kita skip 3 rantai, skip 3 sebelum di penanda dan sesudah penanda. Lanjutkan 1 SC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 3 SC yang kita skip. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Lalu lakukan hal yang sama untuk penanda berikutnya ya. Nah, di sini, sini, lalu untuk sisi ini dan selesai di akhir. Nah, ini sudah selesai 1 putaran untuk bagian tali serut. Seperti ini hasilnya ya. 3 SC kita skip. Selanjutnya saya akan beri penanda untuk tali selempangnya, cukup di bagian kiri dan kanan. Nah, ini ring yang saya gunakan untuk tali selempang, itu ukurannya sekitar 2 cm, ring D ya. Boleh diganti ke ring yang lain, tidak apa-apa. Dan ini talinya sudah saya rajut. Ini 5 SC saya bolak-balik. Buat teman-teman yang ingin membuat talinya bisa cek di kolom deskripsi linknya ya, dan saya tambahkan di gesper. Nah, saya akan buat 1 SC setiap lubang hingga ke penanda pertama di sudut tempat ring. Nah, sudah sampai di sudut yang pertama. Ini 2 lubang sebelum di penanda dan 2 lubang sesudah. Nah, untuk ringnya saya tidak dari depan ya, jadi saya sisipkan dari bagian dalam karena saya tidak berencana untuk mampu ring tas ini. Tapi kalau teman-teman ingin membuat ringnya dari luar juga tidak apa-apa. Jadi ini 5 SC untuk ring. 1 SC kedua, kemudian di penanda SC yang ketiga, lalu SC yang keempat, dan SC yang kelima. Nah, seperti ini ya ringnya dari dalam. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan ya 1 SC nya hingga ke penanda yang sudut ini. Kembali sisipkan ringnya dengan 5 SC. Saya juga buat dari bagian dalam seperti ini. Nah,
ini sudah selesai satu putaran untuk ring. Ini di akhir putaran saya slip stitch dulu satu rantai. Nah, teman-teman bisa lihat ya, seperti ini hasilnya. Jadi nanti ringnya dari dalam karena saya tidak puring. Nah, selanjutnya setelah ini buat kembali 2 putaran SC berkeliling ya. Setelah itu tinggal pemasangan talinya dan membuat pemasangan tali serut di bagian lubang-lubang ini. Nah, ini dia tasnya sudah selesai. Dan jangan lupa untuk tutorial tali ada di kolom deskripsi. Dan ini sesudah ring saya buat 2 baris SC berkeliling ya dari bagian dalam. Tapi kalau teman-teman ingin mempuringnya, letakkan ringnya di luar ya. Dan untuk bagian tali serut ini juga ada di kolom deskripsi linknya, silahkan dicek karena beda ya pembuatannya. Dan di ujungnya saya beri manik-manik. Nah, cara memasang manik-maniknya seperti ini. Tinggal saya tarik ke bagian manik-maniknya, kemudian kita tarik kuat agar masuk sedikit bagian benang yang bertumpuk ya. Lalu ini kita lilit berulang-ulang, kemudian kita ikat. Nah, seperti ini. Jadi dia ada penahan di bagian ujung ya. Nah, kemudian ini tinggal kita putuskan. Kalau teman-teman ingin mengganti manik-maniknya dengan tassel juga tidak apa-apa. Nah, sudah selesai, jadi ini tidak jatuh lagi. Cukup cantik ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, untuk ukuran tas ini sendiri adalah tingginya sekitar 21 cm, sementara untuk bagian lebar sekitar 19 cm. Sementara untuk bahan ya yang warna pink dari satu gulung sisanya segini, tidak terlalu boros ya. Kemudian untuk yang warna hitam dari satu gulung sisanya segini. Nah, untuk motifnya untuk bagian awal dan akhir itu pertama kita mulai di sudut yang ini ya. Nah, di sini lalu kemudian miring hingga ke bagian sini terakhir. Nah, hasilnya cukup rapi ya. Untuk bagian awal dan akhirnya tidak terlalu kelihatan. Nah, kembali lagi saya ingatkan untuk bagian tas ini kalau teman-teman berencana untuk mempuring, jangan lupa ringnya letakkan di bagian luar ya, jangan di bagian dalam seperti ini. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.